Anak anggota DPR RI Gregorius Ronald Tanur divonis bebas setelah membunuh Dini Sera Afriyanti. Hakim Eri Tuah Damanik menjatuhkan vonis bebas padahal sebelumnya jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan 12 tahun penjara. Gregorius Ronald Tanur merupakan anak dari anggota DPP RI dari fraksi PKB Edward Tanur. Adik korban, Elsa Rahayu mengaku sakit hati dengan putusan Hakim Eri Tuah Damanik. "Gimana ini rasanya? Keluarga syok dapat kabarnya, pembunuh Dini bebas tak terbukti," ucapnya adik korban, Elsa Rahayu, 26, kepada tribunjabar.id, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024, malam. Bebasnya Ronald Tanur dari segala tuntutan membuat keluarga sakit hati. Padahal berdasarkan hasil penyelidikan Polrestabes Surabaya, Ronald Tanur dinyatakan terbukti melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap Dini. "Jelas kami keluarga kecewa banget dan sakit hati," kata Elsa. Ronald Tanur merupakan anak anggota DPR dari Partai PKB. Berdasarkan hasil penyelidikan Polrestabes Surabaya, dia dinyatakan terbukti melakukan penganiayaan dan pembunuhan hingga akhirnya didakwa pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Kuasa hukum Dini, Dimas Yemahura, mengaku kecewa atas putusan majelis hakim. Terkait dengan putusan yang dilakukan oleh PN Surabaya, tentu ini sangat mengecewakan dan sangat memprihatinkan, ucap Dimas, Rabu. Menurutnya, putusan hakim sangat mencederai keadilan untuk keluarga korban. "Terkait putusan ini kami akan melakukan upaya hukum terhadap hakim yang memutus perkara ini dari sisi kami sebagai kuasa hukum korban," kata Dimas. "Kami juga akan melakukan komunikasi kepada jaksa dan tentunya kami minta kepada jaksa untuk berani mengambil langkah hukum lebih lanjut, yakni banding sehingga perkara ini tetap harus diadili dengan seadil-adilnya dan diputus dengan seadil-adilnya," tutur Dimas. Dia mengatakan, putusan ini menjadi bukti bahwasanya keadilan di Indonesia ini masih sulit untuk didapatkan dan diperjuangkan. "Kita semua mengetahui korban ini dari keluarga yang tidak mampu saat ini anaknya menjadi anak yatim yang sekarang hidup sendiri dan kami yang selama ini menjaga korban sangat kecewa dengan adanya putusan ini yang tidak mencerminkan keadilan bagi korban. Semoga apa yang diputuskan hakim ini nantinya akan dibalas setimpal oleh Tuhan Yang Maha Esa," ungkap Dimas. Dalam kasus ini, Dini tewas dengan luka memar di paha kiri dan beberapa luka lecet di kedua kakinya, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, dini hari. Diduga Dini tewas dianiaya oleh pacarnya sendiri seusai kencan di Black Hole KTV Surabaya. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, Gregorius Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Dini. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, mengatakan akan mengajukan kasasi terkait vonis bebas Ronald Tanur itu. "Kami akan ajukan upaya hukum kasasi," kata Mia Amiati dikonfirmasi Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Dalam proses persidangan, ungkap Mia, jaksa penuntut umum, JPU, sudah berupaya menggali fakta dan menyajikan bukti-bukti terkait perkara pembunuhan. Padahal jelas-jelas JPU menuntut berdasarkan visum, namun tidak dipertimbangkan majelis hakim, ujarnya. Ronald Tanur, dalam dakwaan JPU, disebut melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban hingga meninggal dunia. Dalam tuntutan jaksa, dia dituntut 12 tahun penjara lantaran melanggar pasal 338 KUHP atau 359 KUHP. Selain hukuman tersebut, Ronald Tanur juga dituntut membayar restitusi kepada ahli waris Dini sebesar Rp263 juta subsidi kurungan 6 bulan penjara. Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Eri Tuah Damanik pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024, terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Selain itu, terdakwa juga dianggap masih berupaya melakukan pertolongan terhadap korban pada masa-masa kritis. Hal itu dibuktikan dengan upaya terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat
3 KUHP atau ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP, kata hakim. Hakim juga meminta jaksa membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa, dan mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Sosok anak anggota DPR RI yang bunuh janda muda Dini Sera Afriyanti perlahan terkuak. Dini Sera Afriyanti alias DSA dibunuh pacarannya di tempat karaoke di Surabaya. Ia dianiaya dengan sadis hingga berujung pada kematian. Kuasa hukum korban mengungkapkan pelaku merupakan anak anggota DPR RI dari Partai PKB asal Nusa Tenggara Timur, NTT. Berdasarkan penelusuran Tribun, anggota DPR RI yang dimaksud yakni Edward Tanur. Lalu kuasa hukum menyebutkan bahwa pelaku berinisial GRT berusia 31 tahun, anak dari Edward Tanur. Maka berikut ini sosok Gregorius Ronald Tanur, GRT, pelaku pembunuhan janda muda di Surabaya. Sebelumnya, janda cantik berusia 29 tahun dibunuh di tempat karaoke Surabaya, Jawa Timur. Kuasa hukum korban, Dimas Yemahura mengatakan GRT merupakan pacar dari DSA. GRT kini telah dilaporkan atas kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian. GRT ini adalah masih jadi pacar, atau teman dekat DSA. R ini anak salah satu pejabat Dewan DPR RI, ungkapnya, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, dikutip dari tribunjatim.com. Ia meminta anggota keluarga GRT juga turut bertanggung jawab atas kasus ini lantaran korban dianiaya hingga tewas. Meski proses hukum berjalan dan berlanjut, kami ingin melihat sifat kenegarawanan, sifat tanggung jawab dari seorang pejabat dan keluarganya terhadap kepedulian nasib DSA, tuturnya. Berdasarkan penelusuran Ronald yang berumur 31 tahun berprofesi sebagai investor saham yang pernah tercatat memiliki kepemilikan PT Bekasi Asri Pemula, terbuka pada tahun 2022. Ia pernah beberapa kali tercatat sebagai mahasiswa namun tidak sampai lulus. Seperti pada tahun 2009, Ronald pernah berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU dengan prodi manajemen. Masih di tahun yang sama, pria ini juga tercatat sebagai mahasiswa Universitas Kristen Petra program studi ilmu komunikasi. Sementara itu di akun Facebook Ronald Tanur, pernah berkuliah di Holmes Institute, Melbourne. Dalam biografi akunnya juga terdapat informasi berupa riwayat pekerjaannya yang begitu mentereng. Di antaranya, Ronald pernah bekerja di FWD Insurance Indonesia sebagai closing agent pada tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun-tahun 2016 sampai tahun 2020 ia pernah bekerja sebagai suspek operator di Southern Meats. Dan informasi pekerjaan terbarunya itu pada tahun 2018 bekerja di Voyages Ayers Rock Resort. Kronologi janda dibunuh di tempat karaoke di Surabaya. Kronologi pembunuhan janda cantik Dini Sera Afriyanti, DSA, di tempat karaoke di Surabaya ternyata terbilang cukup sadis. DSA berusia 29 tahun diduga dianiaya anak anggota DPR RI berinisial R, 31. Ia dianiaya hingga berujung pada kematian. Pengacara DSA, Dimas Yemahura mengungkapkan korban diajak oleh R untuk karaoke di Black Hole KTV. Namun sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat Tengah malam, R melakukan penganiayaan sadis terhadap Dini. Wanita itu ditendang dan dipukuli oleh R di ruang karaoke. Aksi R ternyata disaksikan oleh teman-teman Dini dan R yang juga ikut karaoke. Namun, mereka diduga tidak berusaha menolong korban. Saksinya, penganiayaan, ada teman-teman, korban dan pelaku, yang di room karaoke kan. Penganiayaan dimulai di room itu, korban, sudah ditendang dipukul, kata Dimas saat berada di kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Keduanya kemudian cekcok panas sepanjang lobi Black Hole KTV hingga parkiran. Puncaknya, penganiayaan R kepada Dini semakin brutal begitu sampai di parkiran. Dini diduga sempat diseret pelaku, bahkan tangan korban juga dilindas mobil oleh pelaku. Hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan jenazah, di mana tangan korban ditemukan bekas ban mobil. Jadi, korban sempat terseret, dan di tangan kanannya ada bekas ban mobil. Diduga, korban dilindas pelaku di bagian tangan kanannya itu, jelas Dimas. Penganiayaan yang dilakukan R secara bertubi-tubi itu membuat Dini akhirnya terkapar.
Bukannya berusaha menolong, pelaku malah menggotong tubuh Andini dan memasukkannya ke bagasi mobil. Punya firasat jelang kematian, Dini juga sempat mengirim voice note yang berisi keluhan ketika dianiaya oleh R. Bukti voice note itu sudah dikantongi oleh kuasa hukum dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Dini bilang intinya dia enggak tahu salah apa kok sampai ditendang dan dipukuli di room karaoke itu, ujar Dimas Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Andini memiliki akun TikTok bernama Bebiandin. 1 hari sebelumnya, Andini mengunggah sebuah postingan. Ceweknya mati-matian jaga hati buat cowoknya, cowoknya mati-matian buat matiin ceweknya. Demikian tulisan di akun @bebiandin. Unggahan itu ramai dikomentari warganet dan menjadi viral. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, Ibu Andini dan keponakannya mendatangi kamar mayat RSUD Dr. Sutomo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.